Persib Bandung atau Borneo FC? Siapa yang akan menjadi juara Super League musim 2025-2026 dan akan ditentukan pada pekan terakhir yang akan digelar pada Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dalam pertandingan nanti tentunya baik Persib maupun Borneo FC sama-sama menargetkan poin penuh dan tentunya beban ada di Borneo FC karena dia harus menang, sementara Persib hanya butuh satu angka saja untuk bisa menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026. Dan untuk membincangkannya sudah bersama saya seperti biasa, Bung Edi Yulianto. Salam sepak bola, Bung Edi. Salam, kabar Kembali bertemu di program Bincang Bola persembahan Jawa Pos Media. siap. Kita mau kupas tentang siapa yang juara nih ya, Iya. di pekan 34 atau pekan terakhir. Pekan terakhir, dan ini mungkin adalah salah satu musim kompetisi Super League atau Liga Indonesia yang yang paling sengit paling sengit, sampai akhir. paling panas, sampai akhir baru bisa Betul, ditentukan kan. betul. Karena poinnya cuma 2 ini. Selisih 2. Dua kan? Persib 78 memimpin, disusul Borneo posisi 2 dengan 76. Oke, pekan terakhir, pekan ke-34. Baik Persib maupun Borneo akan main bareng ya. Betul. Siapa lawan mereka? Untuk Persib, dia nanti akan menjamu Persijap Jepara di GBLA Sabtu, sedangkan Borneo juga akan berstatus tuan rumah, dia akan menjamu Malut United di Segiri. Di Segiri ya. Artinya bahwa Waktunya sama, Bung? waktunya sama, Sama, karena kita takut, pasti Iya. takut lah, takut ada main Main mata. ngedip-ngedip mata Iya, gitu kan. makanya Ya. ketika kompetisi menjelang akhir, dan ini terutama di pekan terakhir kan, Betul. dan itu Baik. menentukan, Betul. itu biasanya memang dilakukan serentak. Serentak, Seperti ya. juga di halnya di Liga-Liga Eropa. Sama, betul. Pekan terakhir biasanya dilakukan serentak karena ini sangat menentukan. Mm-mm. Nah, dilihat dari posisi klasemen, sekarang kan Persib di atas ya. Bisa dibilang di atas angin lah ya. Iya, unggul 2 2 poin poin. dari Borneo FC. Dari 78 Persib sudah memimpin, kemudian 76 milik dari Borneo. Borneo, betul. Dilihat dari kondisi saat ini nih. Kira-kira siapa ya, Bung ya? Nah, itu. Dilihat dari lawannya juga sih. Iya. Nah, kalau berkaca untuk pertandingan terakhir nanti, pekan 34, banyak asumsi atau prediksian menyatakan nih Persib akan mengukir sejarah, Bung. Hat-trick juara atau 3 kali beruntun. 3 kali beruntun. Ya, untuk menggapai prestasi tertinggi atau gelar tertinggi Liga Indonesia. Oke. Untuk kali ini ya Super League ya. Iya. Nah, tapi berbicara untuk peluang masih ada ya tanda kutip kemungkinan nih, Bung. Betul. Karena walaupun di atas angin Persib diunggulkan, apalagi main di kandang sendiri dan diyakini akan dihadiri oleh simpatisan Bobotonya. Ya. Itu udah sold out abis itu tiket di GBLA. Oke. Dan bahkan untuk nobar itu juga di entah di Bandung atau di beberapa kota di Jawa Barat juga akan menggelar nobar. Karena memang ini udah sangat ditunggu, dinantikan. Nah, untuk peluang sendiri, Persib ini untuk saat ini pasti ada kans untuk bisa memenangi pertandingan nanti, Bung ya, di GBLA lawan Persijap. Karena walaupun secara head to head, ini untuk untuk putaran pertama itu kalah sebenarnya, Bung. Waktu main di Persijap. Di Jepara ya, main di Jepara ya, di kandang Persijap kalah. Nah, ini ada semacam ada misi balas dendam lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Pastilah. Nah, 1 untuk misi balas dendam, 2 untuk paling tidak ngunci kemenangan. Iya. Gitu, Bu. Dan Persib bisa dikatakan berada dalam posisi yang menguntungkan juga. Karena apa? Karena mereka hanya tinggal butuh 1 poin aja. Mereka nggak perlu menang sebenarnya. Seri aja ya. Seri aja 1 poin, mereka kan poinnya akan 79. Seandainya Borneo FC menang, poinnya sama 79. Tapi Persib unggul head to head itu ya. Tapi karena kan dalam peraturan betul, ini kan yang ditentukan head to head kalau poinnya sama ya. Betul, Bung. Cuma ada asumsi kalau misalnya hanya ingin main seri, kayaknya saya pikir juga mungkin Persib nggak mau ke arah situ. Nah, iya pasti. Jadi apalagi main di hadapan ribuan bobotoh, otomatis nih maunya menang aja lah gitu. Betul. Kalaupun misalnya andai mau seri itu jadi kayak semacam nanti kasih angin ke lawan untuk ibaratnya tampil lebih fight atau apa. Makanya kalau misalnya udah ngunci kemenangan ya otomatis
ya udahlah ini milik gua nih. Ya gitu. Itu ya pastinya itu karena mungkin motivasi Persib bermain di kandang sendiri juga tidak ingin hanya meraih hasil seri ya. Meskipun Betul. hasil seri sebenarnya cukup untuk membuat Cukup, mereka sebenarnya juara ya. cukup. 1 poin aja udah cukup Iya, juara. tapi pasti mereka akan menargetkan 3 poin juga. Karena Betul. tadi seperti Bung Eye bilang misi balas dendam setelah di Iya, karena di Persija pertemuan pertama di Jepara ya. Jepara Bumi Kartini kalah Kalah Persib. kan, ya. Nah, ini berarti kan memang ya anginnya condong ke Persib lah ya. Persib. Tapi nggak tahu juga sih ini kan bukan ya kalau misalnya nanti takutnya gitu. Persib kalah misalnya Nah, kan. memang itu ada pasti karena Iya, ya iya. sepak bola lagi-lagi adalah susah diprediksi juga ya. Mhm. Bagaimanapun Persija sebenarnya sudah nggak punya Udah kepentingan karena udah lolos degradasi udah ya. Ya. lolos. Nah, itu jadi kayak semacam apa ya? Satu sisi kalau Persib nih kayak ngotot banget nih, minimal gua harus imbang lah ya. Nah, di satu sisi lawannya ini tim tamu kalau bisa nih permainannya tuh nothing tulus kan karena udah nggak ada iya. beban. Nah, itu yang bisa dikhawatirkan juga tuh. Betul, biasanya tim yang nothing tulus yang aku nggak punya beban, mereka bisa main, bisa lepas ya. Bisa lepas. Main lebih enjoy. Ini yang mungkin bisa yang harus diwaspadai oleh Persib juga ya. Betul. Nah, sementara di Borneo FC sendiri, nah ini agak rumit juga, agak tricky juga nih Borneo FC ini. Mereka harus menang ini. Betul. Nah, kemarin sebenarnya itu kesalahan juga ya, maksudnya bukan kesalahan, hasil imbang sebelumnya, Iya. 0-0, itu yang membuat mereka itu tertinggal 2 poin. Nah, ini ketertinggalan 2 poin ini membuat mereka diwajibkan, garis bawahin itu diwajibkan harus menang lawan Malut United. Sementara lawannya kita tahu Malut Malut. United yang ya nggak bisa diremehkan meski main tandang. Di sana ada David da Silva. Dan menariknya ada banyak pemain ex Persib ya yang bisa di Malut. dibilang wah kayak balas budi atau apa biar Persib yang menang udahlah gue kasih imbang aja nih lawan Borneo. Mungkin gitu kali ya. Karena banyak sekali ex pemain Persib yang main di Malut ya. Iya. Dan memang terlepas dari itu memang permainan Malut memang cukup bagus ya. Konsisten ya. Ini ya pekerjaan rumah yang berat juga bagi pelatih Lefundes ya, Fabio Lefundes di Borneo FC ya. Betul, Bang. Sementara Persib dengan pelatih Boyan Hodak juga ya agak lebih ringan lah sebenarnya pekerjaannya ya. Iya. Nah, kemarin juga waktu pas terakhir mereka menang 3-2 itu jadi kayak semacam kan nggak dihadiri sama pelatihnya kepala tuh. Maksudnya si Bojan Hodak nggak ikut. Karena ibunya meninggal. Nah, jadi ada semacam keinginan kuat kalau misalnya lawan Persijap nanti ini harus dimenangkan. Semacam mungkin obat pelipur lara atau apa gitu. Betul. Jadi banyak misi yang bisa bisa dibenangkan lah untuk Persib. Betul. Dan menariknya gini, Persib ini ya nanti akan pasti mau mencetak sejarah ya di era profesional atau di era Liga Indonesia. Persib nanti akan kalau juara kan jadi tim pertama yang bisa hat-trick juara ya. Betul. Karena sebelumnya itu Bali 2 kali beruntun. 2 kali Bali. Dan kemarin udah disamain sama Persib kan. Sama Persib, betul. Nah, sekarang Persib bisa menjadi tim pertama yang 3 kali juara beruntun. Nah, kalau untuk secara materi pemain nih mungkin ada update dari Bung Eye terkait siapa yang absen, kemudian apakah ada yang cedera? Alhamdulillah nggak ada ya Bung. Ada semua pemain bisa full tim ya? Full tim, jadi dari penjaga gawang Teja ada, terus belakang Juli Cesar juga, terus sampai si Beckham Putra yang sebelumnya waktu di pekan 33 itu jadi kayak semacam super sub atau pemain ini, jadi semua siap nih Persib lawan Persijap. Memang udah istilahnya udah siap pesta. Jadi siap pesta gitu ya. Tak dikhawatirkan juga nanti kalau misalnya Persib menang ya kita asumsi aja jadi kayak GBLA tuh pecah nanti kembang api atau apa. Nah, itu juga pihak keamanan terutama juga untuk dari Polda Jabar atau keamanan setempat udah mengantisipasi nih Bung nih. Terlepas dari itu memang sudah ada persiapan ya dari Persib sendiri. Pada esok harinya setelah pertandingan yaitu pada Minggu tanggal 24 mereka akan berencana menggelar konvoy ya. Kalau menang. Nah, kayaknya udah ada semacam apa ya? Gitu.
mereka percaya diri lah. Oh, percaya diri. Oh Iya. iya gitu. Meskipun Oh gitu ya, ada rumornya udah mau ada siap. rumornya seperti itu. Apa ya, kalau di Eropa tuh kayak mobil atau bis yang di atas gitu kan, udah disiapin. Betul. Nah, jadi memang berarti harus menang dong. Karena gini, kuncinya itu sebenarnya terletak pada pekan ke-33 kemarin. Iya. Persib menang di Pare-Pare ketika Iya, melawan PSM PSM ya. Makassar. Di saat yang bersamaan Borneo FC hanya bermain imbang 0-0 0-0 ya. melawan Persijap ya waktu Iya, itu di Persijap. Bumi Kartini. Betul. Nah, ketika hasil ini tercipta, Mm. arahnya mulai berbelok nih. Jadi anginnya banyak menuju ke Persib. Oh, jadi Bobotoh juga ibaratnya udah asumsi nih tim kesayangan pasti menang lagi nih. Iya, karena memang di pertandingan terakhir mereka kan bermain di GBLA. Iya. Kemudian ya dalam tanda kutip hanya tinggal butuh 1 poin aja untuk bisa Betul. memastikan gelar juara. Betul. Ya rasanya memang di atas kertas memang 1 poin itu bisa diraih sih. Iya ya, walaupun ya Iya. pertemuan pertama kalah gitu kan. iya. Tapi kan ibaratnya nih kalau nggak salah itu waktu pertemuan pertama itu Agustus 2025. Iya. Nah, periode dari Agustus sampai sekarang itu kan ada pergantian di putaran Betul. kedua segala macam, dan ya saya pikir juga mungkin Persib memang pasti di atas angin. Iya, dan kalau kita lihat pertandingan kemarin melawan PSM itu mental Persib benar-benar bermain di situ. Jadi ada semacam bilangnya itu Persib atau Bandung mentality. Nah, ya. Tuh. Ini Persib, Bung, gitu. Iya. Karena apa? Pertandingan hampir seri kan itu, Iya. hampir seri, Betul. tapi tiba-tiba Dua-dua gitu kan. ada pencetak gol itu dari umpan sepak pojok kan ya. Betul, terakhir kalau nggak salah 90 berapa itu. Nah itu apa ya? Mental untuk bisa meraih kemenangan itu sangat tinggi di Persib. Apalagi ini di pertandingan yang krusial ini mereka bisa Tapi memang mengatasinya. begini Bung, kalau statistik Persib ini bisa dibilang tuh kayak gacor untuk di babak kedua, dan itu terjadi di 6 pertandingan terakhir. Jadi salah gitu satunya ya. Oke. salah satunya ya lawan PSM kemarin Kemarin itu. ya. Jadi walaupun saling balas membalas 2-2, akhirnya ya karena keinginan kuat untuk menang, ibaratnya menjaga konsistensi di Betul, puncak, jadi iya. ya mereka terus berupaya walaupun nggak ada dipimpin sama Hodak, ya ujung-ujungnya akhirnya bawa pulang 3 poin. Iya, karena memang kalau saya Bung Eye melihatnya begini, mental Persib itu sudah terbentuk ketika juara di musim sebelumnya ya, 2 kali beruntun Betul. juara. Kemudian kita melihat bahwa mereka itu sekarang tim yang memang sedang dikejar. Biasanya tim yang sedang dikejar di puncak klasemen itu Grogi atau kan? apa gitu. Apalagi timnya udah mulai di bawahnya mulai mendekat mendekat secara poin. Tapi Persib enggak nih. Ya itu karena Bandung mentality itu. Itu. Tapi memang kembali lagi Bung ya, bukan hanya dari segi mentalitas mereka juga, tapi kepiawaian atau apa ya, semacam kepercayaan dari manajemen untuk mengelola para pemain. Betul. Salah satu contohnya gini, bukan hanya pemberian gaji, bonus, sarana prasarana juga itu disediakan. Bahkan ada salah satu unggahan itu di media sosial, kalau pemain Persib misalnya away kemana gitu menggunakan bis, tapi busnya bukan bis sembarangan, misalnya bis sleeper kayak gitu. Jadi kayak semacam apa ya, memberikan fasilitas kepada pemain nih apa ya, yang terbaik lah. Nah, jadi keistimewaannya didapat sama pemain Persib ini membuat mereka tuh ya tetap fight. Betul. Gitu. Iya. Ini ada arah sana juga sih Bung, prediksian saya. Iya. Dan ini ada sedikit info juga Bung Eye bahwa nanti rencananya konvoi akan dimulai di halaman belakang Gedung Sate yang salah satu ikon dari kota Bandung ya. Akang itu enggak? Kang KDM gitu. Mungkin nanti akan ya mungkin diundang juga ya. Kalau setelah Sabtu pertandingan kan bila menang ya mungkin akan terjadi konsolidasi untuk Gubernur Jawa Barat bisa menghadiri konvoi gitu. Kayak sebelumnya kan Johan juga ikut juga. Iya, sebelumnya pas juara musim lalu kan ikut konvoi juga. Ya ini saya rasa ini menjadi salah satu ya prestasi yang ya istimewa lah bagi Betul, karena Persib Persib itu keberhasilan apalagi hat-trick gini, jadi kebanggaan banget, bukan hanya Persib, warga sekitarnya itu juga kayak misalnya Cimahi segala macam itu ya pastilah ikut terangkat nih dengan prestasi Persib.
termasuk kota yang sangat berdekatan dengan Jakarta, Ah, Bekasi, Bekasi. itu masih Oh, itu kayak dipecah, Bung. Ada yang masih Persib, Jawa ada yang Barat. Persija juga. masih Oh Jawa iya. Barat kan Oh sebenarnya ya. iya 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 iya. Karena Iya. memang Persib identik dengan Jawa Barat kan ya. Betul betul Meskipun betul. dia domisilinya di Bandung. Kita nggak bahas Persija, Bung. Oh enggak ya? Nanti dulu, nanti dulu. Oh iya. Nah sekarang kalau Borneo FC, Bung I, Hmm. ini kan sebenarnya agak apa ya? Kalau andainya mereka gagal juara ya meskipun tidak terlalu menyakitkan, tapi sebenarnya pasti akan ada kecewa ya. Betul, karena sebelumnya itu di Awal musim kita awal lihat bagaimana musim, gitu ya. iya, sebenarnya kalau Lafunde sendiri ngomong ini perjuangan para pemainnya nih Mario Peralta dan kawan-kawannya ini jadi sebenarnya udah konsisten banget. Betul. Itu diakui sama Lafunde selaku pelatihnya. Tapi ya kembali lagi sekonsisten apapun ya, tapi ada yang mungkin bisa dibilang lebih konsisten. Betul. Dalam hal ini mungkin ya Persib. Persib gitu. Karena memang mungkin banyak fans bola ya, terutama juga fansnya Borneo FC, melihat bagaimana konsistensi Pesut Etam ini di awal-awal kompetisi ya. Iya, Mereka betul. meraih 11 kemenangan beruntun kan ya. Iya, itu di awal memang bisa dibilang tuh kayak gaspol lah ya, Betul. tancap gas gitu. Tapi memang kembali lagi semenjak pas putaran kedua, jadi kayak peralihan. Iya. Nah itu yang jadi membuat beberapa klub itu melakukan semacam evaluasi, persiapan, dan itu dilakukan sama Persib dengan baik. Ya akhirnya mengejar sampai memimpin hingga akhir musim. Dan titik baliknya bagaimana Borneo FC ini sempat mengalami tren yang kurang bagus itu ketika mereka setelah 11 kali menang beruntun, kemudian mereka menelan kekalahan. Iya. Dan itu mulai agak 2 sedikit, kali kalau nggak salah itu Iya. kalah tuh. Terus mereka agak sedikit menurun dan sempat juga stagnan. Akhirnya mereka bangkit lagi sampai iya. akhirnya bisa poinnya kemarin bisa menyamai Iya kan yang betul. Persib. 75-75. Iya, dan di pekan kemarin Iya. harusnya bisa akhirnya- menang itu di kandang Persijap itu Borneo. Betul. Itu akhirnya ya bisa disayangkan 0-0 kan. Iya. Jadi akhirnya bawa pulang 1, tertinggal 2 poin, ya penentuannya nanti di pekan 34. Iya, tapi lebih menarik kalau misalnya kemarin Borneo FC menang, poinnya kan sama tuh. 78-78. Masing-masing harus semua motivasinya menang. Betul, motivasinya harus menang, tapi ya mungkin sama-sama di tuan rumah juga ya. Iya, sama-sama tuan Oh rumah. iya. Cuma Tapi memang kalau Persib juga lagi-lagi diuntungkan kan kalau poinnya sama ya kemarin unggul head to head kan. head to head. Dan kembali lagi ya bisa dibilang bukan meremehkan atau merendahkan Persijap ya, tapi kalau misalnya disandingkan Persib sama Persijap atau Borneo sama Malut, ya mungkin lebih keras Borneo sama Malut dalam tanda kutip persaingannya gitu ya. Betul. Itu. Karena pasti pertandingannya akan lebih seru ya antara Borneo sama Malut. Karena Malut. memang ya Malut Secara juga, peringkat juga kan Malut nggak ini, dia peringkat kelima di bawah Persebaya. Iya. Nah menariknya ya Malut juga pasti tidak akan apa ya istilahnya, nggak akan mengalah lah sama Borneo. Betul. Nah ini pertandingan yang akan seru nanti di pekan terakhir, siapa yang akan menjadi juara akan ditentukan di situ. Persib menjamu Persija Jepara, kemudian Borneo FC menjamu Malut. Malut Dan memang United. anginnya arahnya memang kayak Persib, tapi ya bola itu susah diprediksi ya. Betul. Takutnya nanti di Bandung kepleset. Saya anggapnya mungkin berandai-andai ya Bung ya, kalau misalnya Borneo menang di sana segiri, sedangkan Persib kalah di GBLA itu nanti gimana kondisinya tuh ya? Nah. Jadi bisa kayak semacam chaos. Ya ini mungkin ya prediksian aja kali Bung ya. Tapi kalau Takutnya gitu kalau betul. misalnya melihat wah dilawan menang, sedangkan di sini justru tertinggal. Itu betapa rusaknya itu atmosfer yang akan terjadi tuh, betul. maksudnya di GBLA nanti tuh. Yang pasti ya kita berharap ketika hal seperti itu jangan sampai terjadi ya di sepak bola Indonesia ya. Tapi kalau kalah gimana Bung nanti Persib? Ya harus legowo lah itulah. Oh gitu ya. Harapan kita ya Bung ya. Harapannya kita harus legowo apabila itu terjadi. Namun ya kita tunggu aja sampai peluit tanda akhir pertandingan. Betul. Sebelum 90 menit berakhir itu segalanya masih bisa terjadi. Betul. Ketika peluit 90 menit pertandingan berakhir,
siapa yang juara akan Ya, udah apa ya istilahnya? Ya udah pastilah pasti. di situ nanti antara Persib Bandung melawan Persijap, eh ya kemudian Borneo FC melawan Malut United. Malut United. Ini terkait dengan persaingan dalam hal perebutan gelar juara. Tapi ada satu hal yang masih ramai juga terkait dengan persaingan di zona degradasi. Oh iya, Dua tim jadi udah turun ya, betul. Semen Padang sama PSBS Biak. PSBS Biak. Ya. Satu lagi nih, Iya. ini siapa kira-kira nih? Bukan Jadi mengundi sih. tahu musim ini kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang persaingannya nih nggak hanya atas bawah juga sengit. Heeh. Jadi persaingan atas bawah gitu kan. Nah kalau misalnya atas tadi kita sebut Bandung sama Borneo. Iya. Nah kalau di bawah itu antara Madura United sama Persis Solo. Madura United sama Persis Solo ya. Iya, jadi antara dua itu Mm-mm. siapa yang bakal nyusul? Ya Semen Padang sama Biak ya. PSBS Biak. Iya. Dan ya ini ya sangat disayangkan juga ya ketika nanti PSBS Biak kan sudah dipastikan degradasi. Betul, betul, Bung. Di musim depan tidak ada tim dari Papua kayaknya untuk Iya, Super League. betul. Karena Saya Persipura gagal juga waktu pas lawan Adiaksa perebutan playoff playoff ya. kalah juga. Kalah juga. Bahkan waktu pas kekalahan itu. Nah, makanya saya Bung mengkhawatirkan gini, Bung. Waktu pas antusiasme supporter Mm-mm. begitu mengharapkan tim kesayangan menang. Iya, Tapi di luar dugaan kalah Ya. atau ibaratnya mimpinya nggak terwujud. ya. Nah, itu di Stadion Lukas NMB chaos. Betul. Nah, Iya. itu yang Ya mungkin khawatirnya kan kayak terjadi gitu. itu. Iya, ya. Ya kita hanya berharap semoga aparat keamanan bisa sigap ya. Hal-hal tersebut bisa Harusnya antisipasi. pasti Ya. Polda Jabar tuh udah antisipasi banget itu. Iya, apalagi ini kan ya pasti apa ya istilahnya harapan mereka sangat tinggi Persib juara gitu Nah, kan. itu. Tapi kan lagi-lagi ditentukan di partai terakhir kan. Betul. Harapannya Iya. sih ya udah menang aja lah biar aman. Iya. Oh gitu. Ya itu zona degradasi juga masih apa ya antara Madura dan Persis ya. Ya, betul. Kita kembali Persis lagi Solo, untuk ya. degradasi itu Madura United dan atau Persis Solo. Dan lawannya ini Madura United itu akan menjamu PSM Makassar. Madura kan menjamu PSM. PSM Makassar. Nah, sedangkan Persis Menghadapi Persita ya. Persita Tangerang. Itu dia ke kandang Persita. Waduh. Tanggal 23. Sama, semua serentak itu. Ya sontak dan Jadi ini, Persib juga, Persis main, semua itu sama tuh semua. kalau seandainya seri dua-duanya pertandingannya Iya. antara Madura lawan PSM seri, kemudian Persita lawan Persis seri, yang diuntungkan Pasti Madura. Madura ya. Karena selisih mereka itu 1 poin. Madura 32, Persis 31. Oke. Jadi memang ada semacam apa ya, harapan-harapan misalnya dari kubu Persis misalnya berharap si Madura kepleset lawan PSM. Misalnya kayak Kalah gitu. ya, Kalah, pasti, ya. ya. Nah, Persis menang. Nah, begitu juga Madura nih. Madura, nah ini kan pertandingan si Persis sowan ke Tangerang. Iya. Nah, mereka juga berharap Persis kalah di sana. Misalnya gitu. Iya. Itu doa-doa. Iya, pasti kan keinginan entah pemain atau supporter ya berharap tim kesayangan Betul. mereka nih bertahan. Karena Di sekarang Super penentuan League. nasibnya bukan hanya diri sendiri. Iya. Tergantung tim lain kan. Betul. Kalau misalnya Persis menang, Persis Solo menang, kemudian Madura seri. Nah, Persis, secara Persis nanti menggantikan Madura nanti yang lengser. Nah, itu Degradasi. kayaknya memang akan sangat tricky juga nih di pekan terakhir terkait dengan persaingan di zona degradasi. Betul, tapi kalau misalnya Persis tersingkir, Bur, dalam artian terdegradasi, Ya. ini bisa dibilang untuk klub Jawa Tengah ini nanti Masih ada Persijap kan? iya, maksudnya hilang lagi gitu kan. Sebelumnya itu untuk musim lalu PSIS geser, naik misalnya Persis sudah ada. Nanti ini sekarang musim ini misalnya kalau Persis ini ya hilang lagi. Iya, tapi untuk klub dari Jogja, provinsi daerah istimewa Yogyakarta ada 2.
dipastikan ya. PSIM Oh PSIM ya, kan bertahan tuh, betul betul PSIM di betul. Jakarta bertahan, kemudian PSS Sleman. PSS Sleman yang menjadi Ah, runner up kan promosi ya, promosi kan. promosi betul. Nah, itu derby Mataram lah istilahnya nanti di Betul. musim depan. Yang disayangkan ya itu klub dari Papua tidak menghiasi Super League musim depan. Tapi memang kembali lagi Bung, ini bukan apa ya, memang kompetisi Super League ya belum selevel bisa kalau kita katakan kayak Serie A atau Premier League misalnya Iya, kayak gitu. Tapi kembali lagi dengan semacam aktivitas manajemen memberikan servis atau apa ya bisa dibilang keistimewaan lah ke pemain, ini membuat pemain-pemain yang terlibat di dalamnya itu memberikan effort yang bagus nih. Kayak misalnya ya Persib atau Borneo juga mungkin itu. iya, Jadi kayak bonus ini bikin semacam apa ya. Nah, bandingkan kalau misalnya ini kita bukannya memberikan apa ya, tapi fakta kalau misalnya kayak PSBS Biak itu misalnya kayak terlambat gaji atau masalah internal itu yang iya, membuat ya betul. akhirnya ya terdegradasi itu. Ya itu otomatis juga akan mengganggu psikologis pemain Iya, ya. ritme permainan segala Betul, macam kayak meskipun gitu. mereka profesional ya ketika kondisi mereka keuangan, finansial mereka Iya, itu tidak kembali lagi tuh. haknya mereka tidak diberikan ya Mhm mhm. otomatis mengganggu secara psikologis mental bermain itu Mhm. tidak bisa dibohongi sih menurut saya. Nah, itu kembali lagi. Jadi kayak musim depan ini ya pasti evaluasi akan dilakukan seluruh tim nih ya, Bung ya. Betul. Baik yang ibaratnya promosi atau yang bertahan, ya paling tidak dengan dimulainya kompetisi musim depan ini kekurangan segala macam apa itu bisa diperbaiki untuk musim Iya, berikutnya. itu harapan kita semua ya karena Biar lebih memang baik. nasib klub ini yang profesional ini ditentukan oleh diri sendiri ya. Iya, Memang harus mengelola klub itu memang tidak mudah. betul, berat Iya. banget itu kan. Ya apalagi di Indonesia ini kan butuh biaya yang cukup besar Iya, untuk kembali mengikuti lagi. kompetisi. Karena apa? Karena jarak antara kota ke kota lain itu kan cukup jauh ya. Itu Apalagi dia. kan kalau main sampai Papua, kemudian main di Itu Sumatera. dulu ada kalau nggak salah itu cerita gini Bung, jadi pemain asing, saya lupa namanya, tapi dia pemain asing di Semen Padang. Itu Hmm, main sampai ke daerah timur Indonesia gitu. Jadi iya, di pesawat itu hampir beberapa kali dia transit transit transit. Dia membandingkan dengan waktu dia main di Eropa. Jadi di Eropa itu hanya penerbangan misalnya 2 jam sampai baru iya, main. betul. Ini sampai 5 jam, 6 jam itu pun transit. Jadi menguras stamina segala macam. Ya tapi itu Betul. ya itu kondisi yang dialami di Indonesia. Iya, Mau nggak mau harus dihadapi. nggak hanya soal biaya, tapi juga Mhm. secara fisik pemain juga akan terpengaruh juga. Itulah kenapa PSSI dan juga operator I-League ya. kompetisi ya, itu beberapa kali kemudian mengubah sistem format kompetisi kan ya. Betul betul. Sempat dibagi jadi 2 2 wilayah, iya wilayah. kan, karena itu untuk Oh dulu sejarahnya gitu ya Bang ya? iya kan, Iya. karena itu untuk Barat timur gitu ya? betul, wilayah timur, wilayah barat tadi itu Iya iya untuk iya. itu tadi, Efisiensi lah ya. efisiensi. Jadi Ah, kemudian dan timnya juga banyak waktu itu kan, wilayah barat, wilayah timur. Kemudian akhirnya menjadi satu satu format apa, kayak mirip-mirip di Liga Eropa iya kan, betul. dengan 18 klub gitu. Ini mungkin sudah ada banyak pertimbangan juga terkait, tapi yang pastinya sih tujuannya sih sama ya untuk Mhm, membina perkembangan sepak bola Indonesia dan juga muaranya kan ke timnas Indonesia juga betul. gitu. Nah, menarik ini terkait juara, kemudian degradasi, dan kalau dibilang ini mungkin dibandingkan liga-liga lain ya kita bandingkan dengan Liga Eropa. Oh, 6 liga Eropa itu yang liga elit Eropa, Belanda, Jerman, Inggris, iya iya iya. Itali, Itali, Prancis, Prancis ya. udah ada yang juara. Semuanya udah Iya, ketahuan udah juaranya. ketua iya, Tinggal kayak ini iya, bisa dibilang, ngalahin mereka ya, kayak ngalahin mereka kan, Inggris udah ada Arsenal, PSG Prancis, Prancis, ya kan, terus kayak Inter tuh Itali, Itali, ya Belanda PSV, nah, jadi Jerman sebenarnya Bayern. Bayern, itu udah semua dapat ininya. Ini Indonesia luar biasa sampai terakhir loh. Makanya jadi kalau dibilang ya kompetisi paling seru Ya, dan panas musim ini di Super bener. League kan. Mantesan ini ya bisa dibilang apa ya, nggak sabar banget para pendukungnya nih ya, baik Bobotoh sama Pusamania ini. Iya, Siapa ini ya kira-kira apa yang yang menang di menjadi juara. kayak gitu. Karena memang musim ini ya dengan
regulasi yang baru ya, tambahan 11 pemain asing. Betul, betul. Kemudian yang boleh bermain kan Iya, jadi kalau regulasi perubahannya itu sebenarnya kalau untuk musim depan itu nanti ada A-League memberlakukan untuk pemain 23 usia di bawah 23 tahun itu nanti akan dihapus. Kalau untuk musim ini kan masih berlaku. masih berlaku ya. Harus atau wajib memainkan pemain under 23 selama 45 menit. Oh, pemain U23 Ya. 45 menit ya. Iya, harus main. Harus Nah, itu nanti akan dihapus untuk musim depan. Oh, itu berarti aturan itu nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Oke, Nanti oke. itu tapi berlaku untuk musim depan ya, Bung ya. Nah, kalau untuk pemberlakuan misalnya kuota 11 pemain asing, Oke. 9 DPS itu masih ada. Kalau 11 pemain asing masih ada, tapi yang boleh starter hanya 9. 9 di SP. Oh, 9 di Daftar susunan daftar pemain. ya. Oke. Sementara yang lain disisihkan gitu ya. Ada 2 yang disisihkan. Nanti ibaratnya kalaupun pemberlakuan pemain yang diganti pemain asing itu masuk pemain asing juga seperti itu. Oh, menariknya di situ ya. Dan satu lagi nih yang menarik, kayaknya kompetisi kita itu sudah diakui juga ya oleh AFC sebagai kompetisi yang apa ya? Sebelumnya itu kan sempat kita bisa dibilang apa ya? Ada peningkatan lah. Iya, peningkatan dari segi apa ya? Kualitas atau apa namanya? Mutu. Iya. Nah, karena selain penggunaan VAR itu beberapa perangkat pertandingan juga kita ada wasit asing. Betul. Ya, itu juga membuat nilai plus. Jadi ada semacam apa ya, koefisien untuk liga itu di Super League itu naik. Sebelumnya itu kita di bawah Kamboja. Liga Kamboja. Kita di bawah. Iya, sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya ini kan koefisien kalau regional Asia Tenggara itu kan misalnya Thailand masih the best, mungkin kayak Malaysia, Singapura. Nah, kalau mungkin Indonesia di bawah 3 ini mungkin masih enak ya didengar. Di bawah Kamboja itu kan kayaknya gimana gitu. Nah, dengan perbaikan ini ya akhirnya membuat kita ya masih tetaplah bersaing sama Thailand, Malaysia, Liga Singapura. Gitu. Dan kita juga bertambah ya terkait dengan yang mendapatkan license itu. Iya, license. Untuk betul. AFC Champions League 2 ya. Iya, itu nanti kemungkinan kalau misalnya Borneo runner up, Persib ya bisa ada potensi main di sana. Terus kalau untuk Persija yang misalnya dia ngunci posisi 3 itu bisa main di untuk regional yang 3 tuh kayak ASEAN Championship. Oh iya, ini yang ACL 2 ya. ACL 2. Kalau yang untuk ACL Elite? Wah, itu kita belum dapat, Bung, karena ibaratnya ya kembali lagi koefisien untuk kompetisi sendiri. Jadi kayak itu berlaku juga kayak di negara-negara Eropa. Oke, berarti Persib misalnya ya, kalau dia bisa merengkuh gelar juara, belum bisa bermain juga di ACL Elite ya? Belum ada. Jadi kayak potensi mungkin bisa main di babak fly-off. Nah, kalau misalnya ini ada potensi main ke sana. Cuma kalau misalnya kalah ya kembali lagi main di ACL 2. Di ACL 2 ya. Tapi istilahnya bertambah juga ya ke kita license-nya untuk dimain di ACL 2. Nah, ini yang indikasi bahwa memang kompetisi kita sudah istilahnya secara koefisien sudah cukup tinggi ya. Kan penilaian dari AFC itu kan ada beberapa, Bung. Salah satunya kalau misalnya penggunaan wasit asing, perangkat pertandingan, terus VAR, terus tingkah laku misalnya supporter itu juga jadi kayak semacam penilaian. Kalau misalnya AFC ya. Sebentar-sebentar rusuh misalnya atau apa, itu ya tanda kutip ya minus. Nah, itu yang membuat liga kita nggak naik-naik gitu kan. Iya, betul. Nah, ini ya menjadi salah satu kebanggaan juga ya bagi kita. Sebentar-bentar lempar botol ke dalam. Jangan sampai lah. Iya, sebentar. Iya kan banyak, tahu-tahu Komdis ya 25 juta ya kayak gitu. Ya, itu diharapkan semakin berkurang ya. Karena tentunya kita akan berbangga ya kompetisi kita bisa naik level lah. Ya, gitu. Apalagi kalau ada yang juara di Super League yang langsung bisa main di ACL Elite kan. Wah, itu luar karena biasa kan Thailand itu kan kembali lagi, Bung, koefisien untuk liganya. Karena Thailand masih di peringkat atas, jadi kayak
kemarin tuh Buriram atau ini mereka main di sana Iya, di betul. AFC yang elit, Nah, Liga Champion Elit. untuk musim depan nih seperti apa? Ya kita memang gelar juara belum diraih tim karena masih ditentukan di pekan terakhir. Tapi memang sudah ada gambaran siapa yang akan misalnya isu-isu transfer pemain itu Iya, masih kalau udah kalau banyak ya. kalau ini sih memang itu baru sebatas apa ya Bung ya, masih rumor-rumor aja gitu ya. Iya, Misalnya si A mau ke sini, terus si B mau ke sana, misalnya kayak gitu. Tapi pastinya kebanyakan pemain-pemain asing yang direkrut beberapa klub itu semuanya hampir habis kontraknya ya. kontraknya akhir musim ini. Oke. Jadi kayak misalnya William Barros atau apa itu hampir semua sampai Laifin Kurzawa misalnya gaya Persib itu semua akhir musim ini. Nah itu kembali lagi ke manajemen. Oke. Mereka yang akan melakukan evaluasi misalnya melihat statistik semacam sumbangsih atau apa entah asis atau gol. Nah, mereka akan melakukan evaluasi kalau misalnya kompeten ya akan dilanjut Diperpanjang ya. ya diperpanjang. Paling Karena gitu memang ya. hampir hampir sebagian besar klub-klub di Indonesia ini mengontrak pemain asing itu bukan dalam jangka waktu yang panjang ya. Betul betul. Kita nggak Mereka nganut cuma kayak misalnya di Eropa yang bisa 3 sampai tahun, 4 3 tahun tahun, gitu nah ya. gitu. Paling rata-rata tuh hampir satu musim. Satu Kalau musim misalnya ya. bagus, perpanjang lagi, Iya. paling gitu. Tergantung performanya. Bahkan Iya. ada yang ketika baru bermain setengah musim udah diputus kontrak. Iya. Nah, ini kan Itu biasanya kan pas kalau mau masuk putaran kedua ya. betul. Sangat ramai sih sebenarnya kalau untuk pemain asing di sini. Mereka memang harus jeli juga dalam membeli pemain. Jangan sampai membeli kucing dalam karung kan. Itu kembali lagi Bung, kalau misalnya contoh kita ngomongin masalah pemain asing ya, perekrutan. Itu Semen Padang waktu putaran kedua Bung bayangin 12 pemain asing sebenarnya yang rekrut. Putaran kedua ya. Iya, itu baru loh semua. Tapi ya Iya, kembali lagi, ya kita nggak mau nyalain manajemen Semen Padang juga ya. betul. Pastinya mereka juga kan, Ya usaha lah ya itu usaha ini tadi. pasti, is the best nih, Iya, bisa ibaratnya naikin posisi Kabau Sirah nih. betul. Tapi ya kembali lagi, mungkin entah talent scouting atau apa yang membuat mereka nih akhirnya stuck ya Tapi terdegradasi ya kayak hasilnya gitu. belum maksimal juga ya dan Betul. mereka harus degradasi juga. Iya, Ya apapun itu mereka sudah melakukan upaya perbaikan termasuk tadi betul. 12 pemain asing direkrut di Iya, putaran itu kedua kembali kan. kalau misalnya bicara Iya. perekrutan gitu. Oke, menarik nih terkait dengan Super League dan memang pada Sabtu nanti ya 23 Iya, Mei menjadi pekan penentuan bagi Persib penentuan. dan Borneo FC dan tentunya juga untuk Madura United dan Persis Solo untuk di zona Iya, degradasi. siapa yang akan menemani PSBS Biak sama Semen Padang nih? Betul. Ya kita harapkan nanti siapapun yang juara, tim yang gagal juga tetap bisa menerima legowo, Ya, mengakui. yang juara selamat gitu ya, Bung ya. Ya, Kita coba semoga selamat. Nanti yang masih gagal ya kita coba untuk di musim musim berikutnya. Itu harapan kita semua kan, karena yang pasti ini untuk sepak bola Indonesia. gitu Ya, aja. kembali lagi muaranya ke situ ya, Bung ya. Oke, kita nantikan ya Sabtu tanggal 23 Mei. Persib jadinya. Oh, gitu. Oh, kirain. Kita lihat di layar kaca aja. Oh, gitu. Oke, terima kasih pemirsa setia Jawa Pos yang budiman. Itu tadi adalah terkait perbincangan pekan terakhir dari Super League, perebutan gelar juara antara Persib dan juga Borneo FC ditentukan pada pekan terakhir pada Sabtu 23 Mei yang dimainkan secara serentak. Siapa akan menjadi juara? Tentunya kita nantikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam program Bincang Bola edisi berikutnya. Salam sepak bola. Salam.